Seorang miliarder melihat apa yang dilakukan petugas kebersihan rumahnya dengan ketiga anak kembar sebelum tidur. Dan Raka Wibisono Pradana terhenti di ambang pintu. Di dalam tenda selimut dengan lampu-lampu kecil, ketiga anak lelaki itu tertawa pelan sementara Nadira Ayu Maharani menahan kain tenda dan meminta mereka diam. Dan Raka Wibisono Pradana terdiam beberapa detik setelah kalimat Galang Aditya Wibisono. Karena kata memilih adalah kata yang ia pakai setiap hari di kantor namun terdengar asing ketika masuk ke dalam rumah. Ia menatap Nadira Ayu Maharani, menatap ketiga anaknya, dan menyadari bahwa jawaban seindah apapun tidak berarti jika tidak berubah menjadi tindakan. Maka ia tidak mencoba meyakinkan dengan pidato, ia hanya sedikit membungkuk lebih dekat ke karpet dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Aku memilih untuk tinggal." Galang Aditya Wibisono tidak tersenyum. Bima Rizky Wibisono tidak bersorak. Tama Arjuna Wibisono hanya memeluk boneka beruangnya sejenak lalu mengendur, seolah tubuh kecilnya sedang menguji apakah kalimat itu akan menjadi kenyataan atau sekadar janji yang menghilang. Nadira Ayu Maharani menarik selimut dengan hati-hati hingga tenda itu semakin kokoh dan berkata seperti menutup sebuah kesepakatan dengan batas yang jelas. Kalau begitu malam ini akan berjalan seperti biasanya, tanpa terburu-buru. Dan Bapak akan ikut dari awal sampai akhir, bukan hanya muncul di penghujung. Raka Wibisono Pradana mengangguk dan menjawab, "Aku ikut." Lalu ia duduk di sana memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mencoba mempelajari ritme yang telah terlalu lama ia abaikan. Sementara Nadira Ayu Maharani perlahan membereskan benda-benda kecil di lantai tanpa benar-benar melepaskan pandangan dari ketiga anak itu, seolah sudah terbiasa menjaga rumah tetap rapi tanpa meninggalkan keamanan emosional mereka. Dan Raka Wibisono Pradana menyadari sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya, bahwa ia melakukan dua hal sekaligus karena memang harus ada seseorang yang merawat dan menjaga rumah tetap berjalan, sementara ia sendiri selalu menyerahkan bagian tersulit, bagian yang menuntut kesabaran dan kehadiran. Bima Rizky Wibisono menguap dan menggosok mata. Tama Arjuna Wibisono menyandarkan kepala ke bahu kakaknya yang di tengah. Dan Galang Aditya Wibisono masih terjaga dengan wajah serius seperti penjaga momen itu. Lalu Nadira Ayu Maharani berbisik pada mereka bahwa sudah waktunya ke kamar dengan pelan tanpa berlari. Ia akan ikut dan ayah mereka juga ikut. Galang Aditya Wibisono menatap Raka Wibisono Pradana dan menguji satu aturan lagi bahwa lampu tidak boleh dinyalakan terang. Dan Raka Wibisono Pradana langsung menjawab tidak sambil berdiri perlahan agar tidak mengejutkan. Nadira Ayu Maharani membuka tenda dari satu sisi dan membantu mereka keluar satu persatu seperti prosedur yang sudah terlatih. Tama Arjuna Wibisono keluar lebih dulu sambil memeluk boneka beruang. Bima Rizky Wibisono keluar sambil membawa senter kecil, dan Galang Aditya Wibisono keluar terakhir sambil menatap tenda itu dengan kehati-hatian yang nyaris dewasa. Mengatakan bahwa mereka akan membongkarnya besok. Nadira Ayu Maharani menjawab besok. Dan Raka Wibisono Pradana menyadari bahwa bahkan janji kecil seperti itu selalu ia tepati sehingga anak-anak percaya pada perjalanan menuju kamar. Raka Wibisono Pradana berjalan di belakang tanpa mencoba mengatur atau meninggikan suara. Hanya menemani. Sebuah sikap baru baginya karena selama ini seluruh rumah selalu mengikuti ritmenya. Kini ia mengikuti ritme anak-anaknya dan itu terasa benar sekaligus sulit. Di kamar Nadira Ayu Maharani menarik selimut dengan gerakan cepat namun sunyi. Menata tiga bantal dan menyalakan lampu temaram yang cukup agar tidak berubah menjadi bayangan menakutkan. Raka Wibisono Pradana berdiri dekat pintu menunggu isyarat hingga Galang Aditya Wibisono menunjuk lantai di samping tempat tidur dan memintanya duduk. Raka Wibisono Pradana pun duduk. Bima Rizky Wibisono meletakkan senter kecil di meja dan berkata bahwa sekarang harus dimatikan. Nadira Ayu Maharani mengangguk dan mematikannya. Tama Arjuna Wibisono menyusup ke bawah selimut dan berbisik agar ia tetap di sana. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia tinggal. Dan saat itu ia menyadari bahwa tinggal adalah kata yang berat di rumah itu. Sebuah janji yang telah berkali-kali patah. Nadira Ayu Maharani kembali memandu napas pendek tarik dan hembus, dan ketiganya mengikuti. Galang Aditya Wibisono dengan mata masih terbuka. Bima Rizky Wibisono mulai terpejam. Tama Arjuna Wibisono hampir sepenuhnya terlelap. Sementara Raka Wibisono Pradana mencoba mengikuti dan merasakan ketegangannya sendiri perlahan menurun. Seolah tubuhnya juga telah lama lupa bagaimana caranya melambat. Nadira Ayu Maharani berbicara pelan kepada Raka Wibisono Pradana. Tanpa menuduh namun dengan kejelasan yang tegas. Mengatakan bahwa ketika anak-anak sudah tertidur ia tidak boleh pergi diam-diam tanpa memberitahu.
Karena jika salah satu terbangun dan tidak melihatnya maka semua rasa aman akan runtuh kembali. Ia harus memberi kabar meski hanya dengan berkata aku di sini karena itu mengubah segalanya. Raka Wibisono Pradana mengangguk dan menjawab bahwa ia akan memberitahu. Galang Aditya Wibisono mendengar dan bertanya apakah ayahnya akan tidur di sana malam ini? Raka Wibisono Pradana terdiam sesaat karena belum pernah melakukannya lalu menjawab dengan kejujuran yang ia mampu bahwa ia akan tinggal sampai mereka tertidur dan jika ada yang terbangun ia akan datang serta tidak akan menghilang. Galang Aditya Wibisono tidak menganggapnya sebagai kemenangan namun mencatatnya dan hanya menjawab baik. Tama Arjuna Wibisono yang hampir terlelap berbisik pelan agar ayahnya tidak memarahi Nadira Ayu Maharani. Raka Wibisono Pradana menatap Nadira Ayu Maharani lalu menjawab sambil menatap Tama Arjuna Wibisono bahwa ia tidak akan memarahi siapapun. Nadira Ayu Maharani menatap Raka Wibisono Pradana dan menegaskan tanpa meninggikan suara bahwa anak-anak takut pada bentakan karena bagi anak bentakan berubah menjadi rasa bersalah dan rasa bersalah berubah menjadi ketakutan untuk bicara. Maka besok ketika mereka bercerita ia harus mendengar tanpa mengubahnya menjadi tuntutan. Raka Wibisono Pradana menarik napas dan menjawab bahwa ia akan mendengar. Keheningan pun tercipta selama beberapa menit diisi oleh napas dan gerakan kecil. Bima Rizky Wibisono berbalik ke samping dan menggenggam tangan adiknya di atas selimut. Galang Aditya Wibisono masih menatap ayahnya seakan menghitung detik apakah ia akan pergi. Nadira Ayu Maharani berdiri di sisi tanpa mendominasi namun tetap hadir. Dan Raka Wibisono Pradana menyadari sesuatu yang lain bahwa kehadiran Nadira Ayu Maharani bukan untuk mengawasi melainkan karena jika semuanya gagal dialah yang akan memungut kepingannya sehingga kehadirannya adalah perlindungan bukan kekuasaan. Hal itu membuat Raka Wibisono Pradana merasa memikul tanggung jawab yang lebih besar. Galang Aditya Wibisono bertanya pelan tanpa menoleh pada saudara-saudaranya mengapa ayahnya bekerja sampai larut. Raka Wibisono Pradana merasakan pertanyaan itu menghantam dalam karena tak bisa dijawab dengan jargon dan mengatakan bahwa ia takut kehilangan semua yang telah ia bangun. Galang Aditya Wibisono cepat menimpali apakah ayahnya tidak takut kehilangan mereka. Dada Raka Wibisono Pradana terasa sesak lalu ia menatap ketiganya dan berkata tanpa hiasan bahwa ia takut dan ia menyadari selama ini ia melakukannya dengan cara yang salah. Galang Aditya Wibisono terdiam seolah jawaban itu masuk. Bima Rizky Wibisono membuka mata sedikit dan bertanya. Apakah ayahnya akan sarapan bersama mereka besok? Raka Wibisono Pradana menjawab iya. Tama Arjuna Wibisono bergumam apakah ayahnya akan mengantar mereka ke sekolah. Raka Wibisono Pradana sempat terhenti karena itu menyentuh jadwalnya namun menjawab tanpa banyak berpikir bahwa ia akan mengantar. Nadira Ayu Maharani menatapnya untuk pertama kali dengan tanda terkejut karena itu perubahan besar namun ia tidak merayakannya di depan anak-anak dan hanya mengonfirmasi bahwa besok ia harus bangun pagi. Raka Wibisono Pradana mengangguk dan mengatakan ia akan bangun. Galang Aditya Wibisono mengatupkan bibir dan berkata hampir seperti peringatan bahwa jika ayahnya tidak bangun mereka tidak akan bicara. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia akan bangun. Lalu Nadira Ayu Maharani memotong suasana ujian itu agar kecemasan tidak meningkat dengan mengatakan bahwa sekarang waktunya tidur dan besok mereka akan bicara. Ia akan tinggal sebentar lalu keluar sambil memberitahu. Ayah akan berada di koridor dan jika ada yang memanggil ia akan datang. Raka Wibisono Pradana menyadari bahwa Nadira Ayu Maharani sedang menyusun rencana keamanan bukan karena drama melainkan karena pengalaman dan hal itu menyakitinya karena sebelumnya ia tidak pernah mengatur semua ini dan hanya datang dengan harapan semuanya sudah beres. Tama Arjuna Wibisono akhirnya tertidur disusul Bima Rizky Wibisono. Galang Aditya Wibisono menjadi yang terakhir dengan menahan kantuk karena gengsi dan sebelum menutup mata ia berkata dengan suara rendah yang terdengar lebih dewasa dari usianya bahwa besok ayahnya akan mendengar sebuah nama dan tidak boleh mengatakan itu hanya ada di kepala mereka. Raka Wibisono Pradana menjawab tanpa ragu bahwa ia tidak akan mengatakan hal itu. Galang Aditya Wibisono menutup mata dan kamar pun sunyi. Nadira Ayu Maharani menunggu beberapa menit lalu keluar dari kamar dengan pelan dan menarik Raka Wibisono Pradana ke koridor dengan sebuah isyarat yang halus. Di koridor luar, Nadira Ayu Maharani berbicara dengan suara pelan, mengucapkan terima kasih karena Raka Wibisono Pradana memilih tinggal malam ini. Namun ia perlu berbicara dengan jelas bahwa besok bisa menjadi hari yang sulit karena anak-anak telah menyimpan banyak hal terlalu lama dan ia pun menahan banyak hal bukan untuk menyembunyikan melainkan karena tidak punya ruang untuk bicara. Raka Wibisono Pradana jarang ada dan ketika ada ia sering lelah dan tidak sabar. Maka besok ia juga akan bicara jika diizinkan. Raka
Wibisono Pradana merasakan beratnya kata-kata itu dan menjawab dengan tulus bahwa ia ingin mendengar dan ia akan membiarkannya bicara. Nadira Ayu Maharani menarik napas dan bertanya langsung apakah ia yakin mampu mendengar tanpa menyalahkan anak-anak. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia harus mampu. Nadira Ayu Maharani mengangguk lalu mengatakan bahwa besok ia tidak akan memulai dengan detail melainkan dengan apa yang perlu dirasakan anak-anak yaitu rasa aman. Setelah itu barulah ia akan menyampaikan apa yang ia lihat. Namun ia perlu menegaskan satu hal bahwa ia tidak sedang berebut posisi melainkan hanya ingin anak-anak berhenti memikul beban yang bukan milik mereka. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia mengerti. Lalu ia berdiri beberapa menit di koridor mendengarkan keheningan kamar tanpa ponsel, tanpa televisi, tanpa suara pekerjaan, dan ia menyadari bahwa keheningan itu memiliki dua sisi. Bisa menjadi damai namun juga bisa menjadi ketakutan, dan ia ingin mulai saat itu. Keheningan berarti damai. Ia menuju ruang tamu dan menatap tenda selimut yang masih terpasang dengan lampu-lampu kecil yang kini mati. Mobil-mobil mainan di atas karpet dan boneka beruang yang dibawa Tama Arjuna Wibisono. Hatinya terasa sesak karena semua itu adalah potret rutinitas yang ada meski tanpa dirinya. Bukan karena dirinya. Ia mengambil ponsel dari lantai namun tidak menyalakannya dan hanya memasukkannya ke saku tanpa membuka layar seolah latihan pengendalian diri. Ia naik ke kamarnya. Mandi cepat. Dan alih-alih kembali ke laptop ia duduk di tepi ranjang menatap dinding sambil mengingat berapa banyak malam ia pulang. Melihat rumah yang sunyi dan merasa tenang karena tak ada masalah yang harus diselesaikan. Dan kini ia mengerti bahwa masalah itu ada di sana hanya tidak berada di permukaan. Keesokan paginya ia terbangun sebelum alarm dengan tubuh berat namun dengan rasa waspada yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia berjalan ke koridor kamar anak-anak dan mendengar suara pelan yang bukan tangis melainkan percakapan. Galang Aditya Wibisono berkata bahwa ayahnya ada di sana. Bima Rizky Wibisono menjawab untuk memastikan apakah ayahnya benar-benar sudah bangun. Dan Tama Arjuna Wibisono berkata ingin roti. Raka Wibisono Pradana mengetuk ringan pintu yang terbuka tanpa menyela dan berkata sesuai janjinya bahwa ia sudah bangun dan mengucapkan selamat pagi. Ketiganya muncul hampir bersamaan di koridor dengan piyama, rambut acak-acakan, mata masih mengantuk dan sebuah perhatian yang jarang ia lihat di pagi hari. Perhatian untuk menguji dari mereka yang ingin percaya namun tak ingin terluka. Galang Aditya Wibisono langsung memastikan bahwa ayahnya tidak pergi. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia tidak pergi. Bima Rizky Wibisono bertanya apakah ayahnya benar-benar akan mengantar mereka. Raka Wibisono Pradana menjawab akan. Tama Arjuna Wibisono menarik tangan ayahnya dengan gerakan sederhana dan Raka Wibisono Pradana merasakan genggaman kecil itu menguat seperti konfirmasi tanpa kata. Nadira Ayu Maharani muncul tak lama kemudian sudah siap memulai hari. Dan Raka Wibisono Pradana menyadari wajahnya bukan wajah kemenangan melainkan wajah tanggung jawab seolah masih menahan dunia mereka hingga percakapan di dapur terjadi. Raka Wibisono Pradana duduk bersama ketiganya dan menyajikan apa yang ia tahu tanpa mengganggu roti, susu, dan buah, sambil menahan diri untuk tidak mengatur dan tidak bersikap sebagai pemilik segalanya. Galang Aditya Wibisono mengamati setiap gerakan dan berkomentar bahwa ayahnya bergerak pelan. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia sedang mencoba belajar. Bima Rizky Wibisono berkata sambil menatap gelasnya bahwa jika ayahnya marah hari ini mereka akan berhenti. Dan Raka Wibisono Pradana segera menjawab bahwa ia tidak akan marah pada mereka dan ia akan mendengarkan. Dan Nadira Ayu Maharani menambahkan dengan tenang bahwa mereka akan berbicara pelan-pelan dan jika ada yang ingin berhenti maka mereka berhenti dan melanjutkan nanti. Galang Aditya Wibisono menatap Nadira Ayu Maharani dan merasakannya sebagai sosok yang ia percayai untuk menjaga ritme. Setelah sarapan Raka Wibisono Pradana mengantar ketiganya ke mobil tanpa tergesa, tanpa panggilan di tengah jalan, dan selama perjalanan ke sekolah ia tidak menyalakan radio atau berita, hanya bertanya hal-hal kecil apakah mereka lebih suka menggambar atau merakit. Tama Arjuna Wibisono menjawab merakit, Bima Rizky Wibisono menjawab menggambar, dan Galang Aditya Wibisono menjawab bahwa ia suka ketika semuanya berjalan dengan benar. Dan Raka Wibisono Pradana menyadari betapa besar makna jawaban itu karena Galang Aditya Wibisono membutuhkan rasa aman dan kepastian. Ia menurunkan ketiganya di sekolah, menerima salam perpisahan yang malu-malu, lalu pulang tanpa langsung menuju kantor dan itu sendiri sudah menjadi sebuah pemutusan pola lama. Ia menelepon kantor dan mengatakan akan datang lebih siang. Mendengar keterkejutan dan desakan dari seberang namun ia tetap pada pendiriannya bahwa ia akan mengurusnya nanti.
lalu menutup panggilan saat memasuki rumah. Nadira Ayu Maharani sedang membereskan beberapa barang di ruang tamu dan tenda selimut masih ada terlipat setengah sebagai janji dari kesepakatan. Raka Wibisono Pradana bertanya apakah ia sudah di sini sesuai kesepakatan. Nadira Ayu Maharani mengangguk dan menjawab bahwa percakapan akan berlangsung di sini karena disinilah anak-anak merasa aman. Di sini mereka bisa bicara tanpa terkunci dan Raka Wibisono Pradana harus duduk di lantai bersama mereka karena jika ia berdiri mereka akan merasa ia akan pergi. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia akan duduk dan ia pun duduk di karpet meski anak-anak belum pulang seolah sedang mempersiapkan diri. Nadira Ayu Maharani duduk di seberang dan berkata dengan nada langsung bahwa sebelum anak-anak datang ia perlu mengatakan sesuatu karena ia takut jika menceritakannya Raka Wibisono Pradana mengira ia ingin memanipulasi. Maka ia akan objektif. Ia tidak menginginkan posisinya. Ia ingin anak-anak memiliki ayah dan ia ingin Raka Wibisono Pradana memahami mengapa mereka mulai takut pada malam hari. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia ingin memahami. Nadira Ayu Maharani menarik napas dan menjelaskan bahwa ketakutan itu tidak muncul tiba-tiba melainkan dimulai pada malam panggilan telepon yang mereka sebutkan, karena setelah panggilan itu Raka Wibisono Pradana pergi dari rumah dengan cara yang membuat ketiganya siaga selama berminggu-minggu. Dan ketika ia pergi Nadira Ayu Maharani masuk ke kamar dan melihat mata mereka terbelalak. Galang Aditya Wibisono berusaha tampak kuat, Bima Rizky Wibisono gemetar di dalam, Tama Arjuna Wibisono hanya menangis pelan. Dan tak satu pun tahu apa yang mereka dengar. Mereka hanya tahu mendengar ayah mereka berkata bahwa mereka tidak boleh tahu. Dan mereka mengira yang dimaksud adalah mereka sendiri. Mengira ayah menyembunyikan sesuatu tentang ibu mereka dan itu berubah menjadi ketakutan yang menetap karena ketika anak tidak mengerti mereka mengisi dengan imajinasi dan imajinasi anak di malam hari bisa kejam pada dirinya sendiri. Raka Wibisono Pradana merasakan tubuhnya mendingin namun tidak menyela. Nadira Ayu Maharani melanjutkan bahwa setelah itu anak-anak mulai bertanya apakah ibu akan kembali. Mengapa ibu menghilang? Apakah ayah juga akan menghilang? Dan ia tidak punya jawaban karena tidak berhak menceritakan hal yang tidak ia ketahui dan tidak ingin mengarang. Maka ia hanya melakukan yang bisa ia lakukan yaitu menjaga rutinitas. Dan ketika Raka Wibisono Pradana pulang larut, ia menghindari membawanya ke dalam pembicaraan karena ia selalu terburu-buru. Sehingga ia menahan 1 hari lagi dan 1 hari lagi hingga menjadi berbulan-bulan. Raka Wibisono Pradana merasakan rasa bersalah yang berat namun menahan pembelaan dan berkata bahwa ia seharusnya berbicara dengan mereka. Nadira Ayu Maharani menjawab bahwa memang seharusnya demikian tetapi masih ada waktu untuk berbicara dan mereka akan berbicara ketika kembali. Raka Wibisono Pradana menarik napas sambil menatap tenda selimut yang setengah dibongkar dan menyadari bahwa struktur itu adalah tempat pertanyaan-pertanyaan hidup tanpa jawaban. Ia berkata pelan bahwa ia akan mendengar semuanya. Nadira Ayu Maharani mengangguk dan menegaskan bahwa ia akan mendengar tanpa mencari kambing hitam sekarang karena anak-anak tidak membutuhkan seseorang untuk disalahkan melainkan membutuhkan rasa aman dan kejelasan. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia mengerti. Dan Nadira Ayu Maharani menambahkan dengan tegas bahwa ketika anak-anak datang nanti Galang Aditya Wibisono akan ingin mengendalikan percakapan. Bima Rizky Wibisono akan mengajukan banyak pertanyaan. Tama Arjuna Wibisono akan duduk di pangkuan seseorang. Dan ia harus menerima itu karena jika ia menuntut perilaku tertentu mereka akan membeku. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia menerima. Nadira Ayu Maharani menatapnya lurus dan menegaskan bahwa ia tidak boleh mengatakan ini hanya hal sepele. Karena bagi anak-anak itu nyata, Raka Wibisono Pradana mengangguk dan bel pintu pun berbunyi menandakan kendaraan antar jemput membawa ketiganya pulang lebih awal. Jantung Raka Wibisono Pradana berdegup cepat karena ia tahu ini bukan lagi latihan melainkan kenyataan. Bunyi bel terdengar singkat dan kering membuatnya diam sesaat karena rumah itu kini menjadi tempat di mana setiap suara terasa seperti pertanda sesuatu yang besar. Nadira Ayu Maharani bangkit lebih dulu dan menuju pintu dengan langkah terkontrol lalu kembali bersama ketiga anak itu dan ransel masing-masing. Begitu Galang Aditya Wibisono masuk ke ruang tamu ia tidak bertanya apapun. Ia langsung menatap tenda selimut yang setengah dibongkar lalu menatap ayahnya yang duduk di karpet seolah memastikan bahwa semua ini nyata. Bima Rizky Wibisono masuk di belakangnya sambil menggenggam erat tali ransel. Tama Arjuna Wibisono datang terakhir sambil memeluk boneka beruang dan tanpa sadar menyandarkan tubuhnya ke sisi Nadira Ayu Maharani seolah lantai terasa tidak stabil. Raka Wibisono Pradana tidak berdiri agar tidak menjadi sosok yang memerintah lalu pergi. Ia menjaga tubuhnya setinggi mereka dan berkata pelarah bahwa ia ada di sana.
Galang Aditya Wibisono menjawab tanpa emosi bahwa mereka melihatnya dan kalimat itu bukan dingin melainkan hati-hati. Bima Rizky Wibisono menatap tenda dan bertanya apakah hari ini ada tenda. Nadira Ayu Maharani menjawab dengan tenang bahwa hari ini ada percakapan dulu dan jika mereka mau tenda tetap seperti itu. Tama Arjuna Wibisono menatap ayahnya lalu Nadira Ayu Maharani dan hanya mengucapkan satu kata meminta pangkuan. Nadira Ayu Maharani berlutut dan Tama Arjuna Wibisono naik ke pangkuannya tanpa meminta izin seolah itu adalah hak yang sudah ia miliki. Raka Wibisono Pradana melihatnya tanpa cemburu melainkan merasa bertanggung jawab karena seharusnya ia lebih sering menjadi pangkuan itu. Galang Aditya Wibisono meletakkan ranselnya di lantai dan berbicara seperti membuka rapat bahwa sekarang ayahnya akan mendengarkan. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia akan mendengarkan. Bima Rizky Wibisono duduk di karpet dekat ayahnya namun tidak bersentuhan menjaga jarak kecil sebagai batas. Sementara Tama Arjuna Wibisono tetap di pangkuan Nadira Ayu Maharani dengan boneka beruang terjepit di dada. Nadira Ayu Maharani merapikan selimut tenda tanpa membangunnya sepenuhnya hanya membiarkan pintu terbuka sebagai simbol keamanan lalu berkata kepada mereka bahwa aturannya sederhana siapapun boleh berhenti kapan saja, siapapun boleh bernapas, dan tidak ada yang akan dihukum karena berbicara. Galang Aditya Wibisono menatap ayahnya dan meminta janji. Raka Wibisono Pradana menjawab tanpa memaksakan senyum bahwa ia berjanji dan akan menepatinya. Galang Aditya Wibisono mengangguk seolah mencatat. Bima Rizky Wibisono menarik napas dalam dan berkata bahwa ia tidak ingin ayahnya marah. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia tidak akan marah pada mereka. Nadira Ayu Maharani menambahkan dengan caranya sendiri bahwa jika ada yang gugup mereka akan berhenti sejenak dan tidak ada teriakan di sini. Galang Aditya Wibisono menunjuk ayahnya dan meminta agar ia mendengarkan tanpa menyela. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia mendengarkan. Lalu Galang Aditya Wibisono mulai berbicara dengan suara pelan namun tegas bahwa pada malam itu ayahnya berbicara di telepon sementara mereka terjaga karena menunggu. Dan ayahnya berkata anak-anak tidak boleh tahu. Lalu menyebut sebuah nama setelahnya, dan ia menyimpannya karena ia mendengar dengan jelas. Perut Raka Wibisono Pradana terasa mengencang namun ia tidak menyela. Bima Rizky Wibisono menambahkan bahwa ayahnya juga berkata akan menyelesaikannya cepat lalu naik ke kamar dan mereka menunggu namun ayahnya keluar dan tidak naik. Tama Arjuna Wibisono memeluk boneka beruang lebih erat dan menyandarkan wajahnya ke dada Nadira Ayu Maharani. Nadira Ayu Maharani mengusap punggungnya dengan gerakan lambat. Untuk menenangkan tubuh kecil itu, Raka Wibisono Pradana menarik napas dan hanya berkata bahwa ia sedang mendengarkan. Galang Aditya Wibisono melanjutkan bahwa nama yang ayahnya sebut adalah Nadia Putri Kusuma. Dan Raka Wibisono Pradana membeku karena nama itu memang ada dan ia tidak pernah menyangka akan mendengarnya dari mulut anaknya sendiri. Bima Rizky Wibisono menatap ayahnya dan bertanya siapa Nadia Putri Kusuma. Raka Wibisono Pradana sempat membuka mulut lalu menutupnya karena ia sadar ada dua dorongan yang saling bertentangan. Menyangkal dan melarikan diri atau menghadapi dan tetap tinggal. Dan ia memilih tinggal dengan mengatakan bahwa Nadia Putri Kusuma adalah seseorang yang pernah bekerja dengannya untuk sementara waktu. Namun Galang Aditya Wibisono tidak menerima jawaban dangkal itu dan menegaskan bahwa ayahnya menyebut nama Nadia Putri Kusuma bersamaan dengan menyebut ibu mereka dan ia mendengarnya dengan jelas. Wajah Raka Wibisono Pradana terasa panas bukan karena marah melainkan karena takut telah membiarkan hal itu sampai ke telinga anaknya tanpa persiapan. Bima Rizky Wibisono cepat menambahkan bahwa sejak itu mereka mulai berpikir ibu mereka mungkin punya nama lain atau bahwa ibu meninggalkan mereka karena seseorang dan mereka tidak tahu mana yang benar. Tama Arjuna Wibisono mengangkat wajahnya dan berbisik bahwa ia tidak menyukai nama itu. Nadira Ayu Maharani memeluk Tama Arjuna Wibisono lebih erat dan berkata bahwa ia tahu. Dan Raka Wibisono Pradana menyadari bahwa Tama Arjuna Wibisono telah membawa perasaan buruk itu tanpa memahami alasannya. Galang Aditya Wibisono melanjutkan bahwa mereka takut karena rasanya ayah mereka menyembunyikan sesuatu dan setiap kali ayah menghilang di malam hari mereka mengira hal itu terjadi lagi. Menyembunyikan sesuatu dan pergi. Raka Wibisono Pradana menelan ludah dan berkata tanpa hiasan bahwa ia salah karena mengatakan hal itu di dekat mereka dan lebih salah lagi karena tidak berbicara setelahnya. Bima Rizky Wibisono menatap curiga dan memastikan apakah ayahnya akan mengatakan kebenaran hari ini. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia akan mengatakan apa yang bisa mereka dengar dan menjawab semua pertanyaan mereka serta berhenti jika mereka meminta jeda. Nadira Ayu Maharani menatap Raka Wibisono Pradana seolah memastikan keseriusannya. Dan berkata agar semuanya dilakukan tanpa tergesa dan tanpa pembelaan.
Raka Wibisono Pradana mengangguk dan menyetujui tanpa pembelaan. Galang Aditya Wibisono menunjuk Nadira Ayu Maharani dan berkata bahwa ia tahu lebih banyak. Nadira Ayu Maharani menarik napas dalam karena ini juga momennya dan berkata dengan hati-hati bahwa ia tahu apa yang ia lihat dan dengar namun tidak akan menyampaikan dugaan. Hanya fakta karena anak membutuhkan fakta dan rasa aman bukan kebingungan. Galang Aditya Wibisono memintanya untuk berbicara. Nadira Ayu Maharani menatap Raka Wibisono Pradana sebagai bentuk hormat sekaligus ujian dan Raka Wibisono Pradana mempersilahkannya. Lalu Nadira Ayu Maharani menjelaskan bahwa malam itu setelah Raka Wibisono Pradana pergi anak-anak bertanya apakah ayah mereka pergi selamanya dan ia menjawab tidak tahu karena memang tidak tahu. Ia mengatakan ayah akan kembali untuk menenangkan mereka dan ia tinggal di kamar sampai mereka tertidur. Namun Galang Aditya Wibisono tidak tidur nyenyak dan terus terbangun untuk memastikan ayahnya kembali. Bima Rizky Wibisono menangis pelan dan memintanya memegang tangan. Tama Arjuna Wibisono terus bertanya tentang ibu dan apakah ibu akan menjemput mereka. Dan ia tidak punya jawaban. Raka Wibisono Pradana mendengar dengan rasa malu karena ia membiarkan Nadira Ayu Maharani sendirian menghadapi pertanyaan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Galang Aditya Wibisono menatap ayahnya dan bertanya apakah ia tahu apa yang ia lakukan setelah itu. Raka Wibisono Pradana menjawab tidak tahu dan Galang Aditya Wibisono berkata bahwa ia mulai mendengarkan suara pintu dan membuat rencana. Mengatakan kepada adik-adiknya bahwa jika ayah menghilang lagi mereka akan masuk ke tenda dan diam karena dalam keadaan diam ayah menyukai, tidak marah, tidak menyuruh tidur cepat, dan tidak memperhatikan mereka. Raka Wibisono Pradana merasakan kejutan keras karena itu bukti bahwa anak-anaknya menciptakan strategi agar tidak merepotkan. Dan itu adalah kebalikan dari yang ia inginkan. Ia berkata dengan suara rendah bahwa Galang Aditya Wibisono tidak seharusnya membuat rencana seperti itu karena ia adalah anak-anak dan rencana untuk tinggal seharusnya dibuat oleh ayah. Bima Rizky Wibisono mengucapkan kalimat sederhana yang menyakitkan bahwa ayah tidak melakukannya. Raka Wibisono Pradana mengangguk dan mengakui bahwa ia tidak melakukannya dan sedang melakukannya sekarang. Namun Galang Aditya Wibisono tidak langsung melunak dan menegaskan bahwa ayah baru melakukannya hari ini dan besok, dan Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia akan terus melakukannya. Setelah itu Galang Aditya Wibisono mengatupkan bibirnya. Bima Rizky Wibisono menatap ayahnya dan bertanya apakah Nadia Putri Kusuma ada hubungannya dengan ibu mereka. Raka Wibisono Pradana merasakan jantungnya berdegup cepat karena ia tahu jawaban itu membutuhkan kehati-hatian. Ia menatap Nadira Ayu Maharani dan berkata lebih dulu bahwa jika ia mulai berbicara terlalu jauh dan membingungkan maka ia minta untuk ditahan. Nadira Ayu Maharani menjawab bahwa ia akan menahannya. Lalu Raka Wibisono Pradana berbicara lugas tanpa berputar-putar bahwa Nadia Putri Kusuma adalah seorang pengacara yang menangani urusan tertentu ketika ibu mereka pergi. Ia bukan ibu mereka dan tidak menggantikan ibu mereka. Ia hanya membantu urusan dokumen dan percakapan orang dewasa. Dan ia tidak seharusnya membicarakan itu di dekat anak-anak karena itu bukan pembicaraan untuk anak. Galang Aditya Wibisono bertanya mengapa ayahnya menyebut ibu mereka. Raka Wibisono Pradana menarik napas dan menjawab bahwa saat itu ia sedang membicarakan sebuah pesan yang dikirim ibu mereka melalui Nadia Putri Kusuma. Ia sedang gugup dan menyampaikannya dengan cara yang salah. Bima Rizky Wibisono membelalakan mata dan berkata bahwa ibu mereka mengirim pesan. Raka Wibisono Pradana merasakan beratnya pertanyaan itu, menatap ketiganya dan menyadari disitulah inti cerita. Ia menjawab dengan kejujuran yang terkontrol bahwa pesan itu dikirim sudah lama dan ia menyimpannya karena saat itu ia tidak tahu bagaimana harus berbicara dengan mereka dan ia malu akan hal itu. Galang Aditya Wibisono mengeras dan bertanya apakah ayahnya menyimpannya. Raka Wibisono Pradana mengangguk dan mengatakan bahwa ia menyimpannya. Bima Rizky Wibisono bereaksi bahwa ayahnya menyimpan karena tidak ingin mereka tahu. Raka Wibisono Pradana cepat menjawab bahwa itu bukan karena niat buruk melainkan karena ketakutan dan kurangnya keberanian. Dan itu tidak memperbaiki kesalahannya. Namun ia berbicara sekarang karena ia memilih untuk melakukan hal yang berbeda. Tama Arjuna Wibisono mengeluarkan suara kecil bukan tangis melainkan ketidaknyamanan. Nadira Ayu Maharani memandu napas bersama Tama Arjuna Wibisono dengan menarik dan menghembuskan perlahan hingga ia sedikit tenang. Galang Aditya Wibisono menatap ayahnya dan bertanya apa isi pesan itu. Raka Wibisono Pradana merasakan tenggorokannya mengencang namun menjawab sebersih mungkin bahwa pesan itu mengatakan ibu mereka baik-baik saja, tidak akan kembali pada waktu itu, dan meminta agar ia menjaga mereka. Dan ia telah
Menjaga dengan cara yang salah karena ia mengira menjaga berarti membayar semua dan bekerja lebih keras. Sementara kini ia menyadari telah gagal pada bagian yang paling penting. Bima Rizky Wibisono terdiam sejenak lalu bertanya apakah ibu mereka mengatakan bahwa ia mencintai mereka. Raka Wibisono Pradana menarik napas dan menjawab tanpa mengarang bahwa ibu mereka menyampaikan apa yang ia pikirkan tentang mereka dan ia tahu itu bukan jawaban yang mereka inginkan namun ia tidak akan berbohong. Galang Aditya Wibisono berkata dengan ketegasan yang tertahan bahwa berarti ibu mereka pergi begitu saja. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ibu mereka pergi dan ia tidak mampu mencegahnya. Ia merasakan banyak amarah dan kesedihan dan mengira jika ia membicarakan itu dengan anak-anak mereka akan lebih menderita. Sehingga ia memilih diam dan keheningan itu membuat mereka menderita dengan cara yang sama namun sendirian. Nadira Ayu Maharani menambahkan bahwa anak-anak menderita sendirian dan ia melihat itu serta berusaha menjaga rutinitas. Namun rutinitas tanpa kebenaran hanya berubah menjadi bertahan hidup. Raka Wibisono Pradana mengangguk. Bima Rizky Wibisono mulai menangis tanpa suara hanya air mata yang mengalir. Tama Arjuna Wibisono menatap wajah kakaknya dan mulai gelisah di pangkuan Nadira Ayu Maharani. Dengan tenang Nadira Ayu Maharani menarik Tama Arjuna Wibisono lebih dekat dan berbisik bahwa menangis itu tidak apa-apa. Galang Aditya Wibisono menahan wajahnya tetap keras. Sebagai anak tertua namun suaranya sedikit bergetar ketika bertanya apakah ayahnya juga akan pergi. Raka Wibisono Pradana segera menjawab bahwa ia tidak akan pergi dari mereka. Galang Aditya Wibisono membalas bahwa ayahnya sering menghilang. Dan Raka Wibisono Pradana mengoreksi tanpa menghindar bahwa ia memang pernah menghilang namun tidak akan menghilang lagi. Ia akan tetap bekerja tetapi benar-benar hadir. Akan memberitahu ketika harus pergi. Mengatakan jam kembali, dan menepatinya, Bima Rizky Wibisono mengangkat wajahnya yang basah air mata dan bertanya bagaimana jika ayahnya tidak menepati. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa mereka boleh menegurnya. Ia akan memperbaiki dan mendengarkan, dan ia tidak akan berpura-pura seolah itu tidak pernah terjadi. Galang Aditya Wibisono menatap Nadira Ayu Maharani dan bertanya apakah ia percaya. Nadira Ayu Maharani menjawab dengan jujur bahwa ia percaya ketika melihat pengulangan bukan ketika mendengar janji. Namun ia melihat Raka Wibisono Pradana tinggal semalam dan bangun pagi ini sehingga ia melihat sebuah awal. Galang Aditya Wibisono kembali menatap ayahnya dan berkata bahwa mulai sekarang aturannya jelas. Ayah tidak boleh menyembunyikan apapun, tidak berbicara di telepon dengan suara keras, tidak pergi tergesa tanpa penjelasan, dan harus menatap mereka ketika mereka berbicara. Raka Wibisono Pradana mengangguk dan menyatakan akan melakukannya. Bima Rizky Wibisono mengusap wajahnya dengan lengan baju lalu bertanya apakah ibu mereka tahu tentang tenda? Raka Wibisono Pradana menjawab tidak. Bima Rizky Wibisono bertanya apakah ibu mereka tahu tentang Nadira Ayu Maharani. Raka Wibisono Pradana menjawab tidak. Tama Arjuna Wibisono akhirnya berbicara dengan suara kecil dan lugas bahwa ia menyukai Nadira Ayu Maharani. Raka Wibisono Pradana menatap Tama Arjuna Wibisono dan berkata dengan hati-hati bahwa ia juga menyukainya, menghormatinya, dan akan memastikan ia tidak menanggung semuanya sendirian. Nadira Ayu Maharani menarik napas seolah melepaskan beban setelah mendengar itu diucapkan di depan ketiganya. Lalu Galang Aditya Wibisono mengatakan sesuatu yang membuka langkah berikutnya bahwa masih ada kebenaran lain karena mereka belum menceritakan semuanya. Bukan hanya tentang nama tetapi tentang apa yang ayahnya katakan setelahnya. Dan itulah sebabnya mereka takut ayah akan marah karena ada satu kalimat yang mereka dengar utuh. Dada Raka Wibisono Pradana terasa sesak dan ia bertanya apa yang ia katakan. Galang Aditya Wibisono menatap lurus dan mengucapkan kalimat yang menutup bagian pertama dan membuka bagian kedua bahwa ayahnya berkata jelas di telepon jika hal itu bocor ia akan kehilangan anak-anaknya dan besok orang itu harus menjelaskan mengapa ia mengatakan hal tersebut. Hari-hari berlalu dan Raka Wibisono Pradana belajar mengenali tanda-tanda sebelum berubah menjadi krisis. Ketika Galang Aditya Wibisono menjadi terlalu serius ia tidak bertanya dengan nada menuduh melainkan duduk di lantai dan berkata bahwa ia ada di sana. Ketika Bima Rizky Wibisono mulai banyak bertanya Raka Wibisono Pradana memahami itu sebagai kecemasan bukan pagi yang sulit dan ia menjawab dengan tenang sambil mengulang kesepakatan. Ketika Tama Arjuna Wibisono melekat pada Nadira Ayu Maharani Raka Wibisono Pradana tidak memisahkan melainkan mendekat dan menawarkan kehadiran tanpa memaksa. Dan dengan pengulangan seperti itu malam-malam berubah tanpa keajaiban. Suatu sore Raka Wibisono Pradana pulang dengan kekhawatiran besar dari pekerjaan.
Ia bernapas di dalam mobil sebelum masuk dan berkata pada dirinya sendiri bahwa kekhawatiran itu tidak boleh masuk bersamanya seperti dulu. Ia masuk menyapa ketiganya. Duduk di karpet selama 10 menit sebelum mandi dan Galang Aditya Wibisono menyadarinya dengan mengatakan wajah ayahnya tampak bermasalah. Raka Wibisono Pradana menjawab jujur bahwa ia punya masalah pekerjaan namun akan menyelesaikannya tanpa berteriak dan tanpa menghilang lalu kembali ke karpet. Galang Aditya Wibisono mengangguk dan Bima Rizky Wibisono berkomentar bahwa dulu ayah sering menghilang. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa dulu ia menghilang dan sekarang ia memberitahu. Tama Arjuna Wibisono meminta tenda dan Raka Wibisono Pradana menjawab setelah mandi dan ia menepatinya sehingga setiap janji menjadi bata. Suatu malam Bima Rizky Wibisono menanyakan hal yang ditakuti ayahnya tentang di mana pesan ibu disimpan. Raka Wibisono Pradana menjawab tanpa menyembunyikan bahwa ia menyimpannya di sebuah folder dan bisa menunjukkannya kapanpun dengan hati-hati. Galang Aditya Wibisono bertanya mengapa harus diperlihatkan dan Raka Wibisono Pradana menjawab karena ia tidak ingin ada rahasia yang berubah menjadi ketakutan dan ia ingin mereka tahu tidak ada apapun yang tersembunyi yang akan jatuh sebagai kejutan. Nadira Ayu Maharani menyetujui bahwa kejutan buruk berubah menjadi ketakutan. Tama Arjuna Wibisono bertanya tentang kejutan baik dan Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa kejutan baik itu berbeda, seperti tenda, cerita, dan sarapan. Tama Arjuna Wibisono tertawa dan Bima Rizky Wibisono berkata bahwa ia ingin kejutan baik. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa akan ada. Beberapa minggu kemudian Raka Wibisono Pradana menjadwalkan percakapan dengan seorang psikolog anak yang direkomendasikan sekolah bukan sebagai masalah melainkan dukungan dan ia menjelaskan dengan jujur bahwa psikolog itu akan membantu mereka berbicara tentang ibu tanpa melukai dan menempatkan rasa takut di tempat yang tepat. Galang Aditya Wibisono curiga dan bertanya apakah psikolog itu akan mengatur ayahnya. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa tidak ada yang mengatur dirinya namun ia akan mendengarkan karena ia perlu belajar. Bima Rizky Wibisono bertanya apakah psikolog itu akan mengatakan bahwa semua itu salah mereka. Dan Raka Wibisono Pradana menjawab tegas bahwa tidak. Dan jika itu terjadi ia akan menghentikannya karena itu tidak benar. Nadira Ayu Maharani menegaskan bahwa kesepakatan mereka adalah keamanan selalu. Sesi pertama berlangsung sederhana dengan permainan, pertanyaan kecil, dan gambar. Galang Aditya Wibisono menggambar sebuah tenda besar dan menempatkan 4 orang di dalamnya. Bukan 3. Dan ketika Raka Wibisono Pradana melihatnya ia menelan ludah. Bima Rizky Wibisono menggambar lampu-lampu kecil dan seorang ayah yang duduk di lantai. Tama Arjuna Wibisono menggambar seekor beruang raksasa. Psikolog itu tidak membuat drama dan hanya berkata lugas bahwa mereka menginginkan keteraturan dan kehadiran orang dewasa utama. Jadi rutinitas harus berlanjut dan ayah perlu menopangnya selama berbulan-bulan, bukan beberapa hari. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia akan menopangnya, dan ia menepatinya. Pada suatu Sabtu Galang Aditya Wibisono bangun pagi dan pergi ke kamar ayahnya. Membuka pintu tanpa berteriak lalu berdiri diam. Raka Wibisono Pradana terbangun kaget namun menahan dorongan untuk mengeluh dan menyapa. Galang Aditya Wibisono berkata ia hanya ingin memastikan ayahnya ada. Raka Wibisono Pradana merasakan dadanya sesak dan menjawab bahwa ia ada. Galang Aditya Wibisono terdiam lalu berkata bahwa dulu ia melakukan itu pada Nadira Ayu Maharani. Pergi ke kamarnya untuk memastikan ia masih di rumah. Raka Wibisono Pradana tidak menghindar dan mengatakan bahwa ia tahu dan meminta maaf karena anaknya harus melakukan itu. Galang Aditya Wibisono berkata bahwa sekarang ia akan berhenti dan pergi. Dan Raka Wibisono Pradana duduk di tepi ranjang. Memahami bahwa perbaikan terjadi lewat hal-hal kecil yang bagi orang dewasa tampak sepele namun bagi anak-anak adalah segalanya. Pada malam lain Bima Rizky Wibisono bertanya apakah ayah marah pada ibu mereka. Raka Wibisono Pradana menjawab dengan kejujuran yang mungkin bahwa ia marah, sedih, dan takut. Dan ia salah ketika mengubah semua itu menjadi diam dan pekerjaan. Bima Rizky Wibisono bertanya apakah kemarahan itu masih ada dan Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa sekarang ia lebih fokus merawat mereka daripada merasa marah. Itu tidak menghapus apapun namun membantu melangkah. Tama Arjuna Wibisono bertanya apakah ibu mereka menyayangi mereka dan Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia percaya ibu mereka menyayangi. Namun ia juga tahu ada keputusan yang melukai mereka dan menyayangi tidak sama dengan tinggal. Karena itu yang penting adalah siapa yang tinggal dan ia akan tinggal. Galang Aditya Wibisono mendengar dan mengucapkan kalimat kering yang kemudian diulang seperti aturan baru. Siapa yang tinggal? Dan itu menjadi pusat rumah.
Sebulan kemudian Raka Wibisono Pradana memanggil Nadira Ayu Maharani untuk berbicara pada malam hari ketika anak-anak sudah tidur. Duduk di ruang tamu dan berkata dengan jelas bahwa ia ingin menyesuaikan kontraknya karena yang ia lakukan bukan hanya bersih-bersih melainkan perawatan emosional. Ia akan membayar dengan adil dan menjamin waktu libur karena ia tidak ingin ia menanggung malam sendirian lagi. Nadira Ayu Maharani tidak bereaksi berlebihan dan hanya bernapas lalu menjawab dengan matang bahwa ia menerima, namun yang utama adalah menjaga rutinitas karena uang tidak menggantikan ayah dan ia tidak ingin ia mengira membayar lebih berarti membeli perbaikan. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia tidak berpikir begitu dan hanya ingin adil dan bertanggung jawab. Nadira Ayu Maharani mengangguk dan menambahkan bahwa ia adalah ayah mereka ketika tak ada yang melihat, bukan ketika ada rapat sekolah atau foto. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia mulai memahami, dan ia mempraktikannya pada ulang tahun anak kembar 3 itu dengan memilih sesuatu yang sederhana, bukan pesta besar, karena mereka membutuhkan rasa aman lebih dari keramaian. Ia mendirikan tenda pada sore hari bersama mereka, memasang lampu-lampu kecil, membuat kue rumahan dengan bantuan Nadira Ayu Maharani, dan ketika ketiganya meniup lilin Galang Aditya. Wibisono menatap ayahnya dan bertanya apakah ia akan ada saat waktu tidur. Raka Wibisono Pradana menjawab akan ada. Bima Rizky Wibisono bertanya hal yang sama meski hari itu ulang tahun dan ada tamu. Dan Raka Wibisono Pradana tetap menjawab akan ada. Raka Wibisono Pradana tetap menjawab demikian. Tama Arjuna Wibisono meminta tenda setelah itu dan Raka Wibisono Pradana menjawab nanti. Dan pada malam itu tenda berubah menjadi pesta, bukan tempat berlindung. Nadira Ayu Maharani mengamati dengan kebahagiaan yang tertahan karena ia tahu betapa mahal proses itu terjadi. Beberapa minggu kemudian Raka Wibisono Pradana menerima telepon dari ibu kandungnya, yang menuntut jadwal dan kehadirannya di sebuah acara. Dan ia menjawab dengan tenang bahwa ia tidak akan datang karena ia punya rutinitas dengan anak-anaknya. Ibunya bersikeras dan ia mengulangi bahwa ia punya rutinitas dengan anak-anaknya. Ia menutup telepon dan merasa damai, dan Galang Aditya Wibisono yang mendengar bertanya apakah ayahnya berkata tidak kepada seseorang. Raka Wibisono Pradana menjawab ya. Galang Aditya Wibisono bertanya mengapa. Dan Raka Wibisono Pradana menjawab karena mereka adalah prioritasnya. Bima Rizky Wibisono tersenyum kecil dan berkata bahwa ayahnya sedang belajar. Tama Arjuna Wibisono meminta digendong dan Raka Wibisono Pradana langsung menggendongnya tanpa menoleh ke Nadira Ayu Maharani terlebih dahulu. Dan Nadira Ayu Maharani hanya mengamati dengan puas ketika pada suatu malam hujan suara di luar membuat Tama Arjuna Wibisono terkejut lalu berlari ke ruang tamu dan masuk ke dalam tenda. Bima Rizky Wibisono ikut masuk. Galang Aditya Wibisono datang terakhir seperti biasa. Sementara Raka Wibisono Pradana berada di dapur, ia mendengar dan langsung datang. Tanpa menunggu Nadira Ayu Maharani bertindak lebih dulu, ia duduk di karpet dan berkata pelan bahwa ia ada di sana. Tama Arjuna Wibisono menjawab agar ayahnya tinggal. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia tinggal, dan Galang Aditya Wibisono menatapnya lalu berkata sesuatu yang menunjukkan lukanya mulai sembuh. Dulu ia mengira ayahnya akan pergi ketika ia meminta ayahnya tinggal. Sekarang ia percaya ayahnya tinggal. Raka Wibisono Pradana menjawab dengan tegas bahwa ia tinggal. Bima Rizky Wibisono menambahkan bahwa tenda sekarang hanya tenda. Nadira Ayu Maharani masuk ke ruang tamu dan melihat ayah di karpet bersama ketiganya dan ia tidak perlu melakukan apapun. Ia hanya duduk di samping mereka selama beberapa menit lalu. Bangkit untuk menyelesaikan tugasnya tanpa tergesa karena malam itu aman. Beberapa hari kemudian psikolog menyarankan agar mereka menulis surat pendek untuk ibu mereka tanpa tuntutan dan tanpa janji. Hanya perasaan. Raka Wibisono Pradana bertanya kepada ketiganya apakah mereka mau. Galang Aditya Wibisono berkata mau dengan aturan tanpa memerintah. Bima Rizky Wibisono berkata mau tanpa tekanan. Tama Arjuna Wibisono berkata mau dengan gambar. Dan mereka menulis dengan kalimat sederhana. Galang Aditya Wibisono menulis bahwa ia merindukan ibunya. Bima Rizky Wibisono menulis bahwa ia ingin jawaban. Tama Arjuna Wibisono menggambar tenda dan seekor beruang. Raka Wibisono Pradana tidak menambahkan racun atau menyalahkan siapapun. Ia hanya menandatangani sebagai ayah dan mengatakan bahwa ia sedang menjaga mereka. Ia mengirimkannya melalui pengacara dan memberitahu anak-anak bahwa jawaban bisa lama atau bisa tidak datang. Namun surat itu ada agar mereka bisa berbicara, bukan agar ibunya sempurna. Galang Aditya Wibisono mengangguk, dan beberapa minggu kemudian datang jawaban singkat yang sopan tanpa janji.
Raka Wibisono Pradana membacanya bersama psikolog terlebih dahulu untuk memastikan cara menyampaikannya. Lalu membawa surat itu kepada anak-anak pada sore yang tenang, duduk di karpet, meletakkan ponsel jauh, dan berkata bahwa jawaban telah datang dan mereka bisa membacanya bersama atau nanti. Galang Aditya Wibisono memilih bersama. Bima Rizky Wibisono memilih bersama. Tama Arjuna Wibisono memilih bersama. Dan mereka membaca, tidak ada adegan berlebihan, ada keheningan, ada air mata Bima Rizky Wibisono, ada kekakuan Galang Aditya Wibisono, ada Tama Arjuna Wibisono bertanya apakah ibunya akan datang. Dan Raka Wibisono Pradana menjawab dengan jujur bahwa ibunya tidak mengatakan akan datang sekarang. Ia mengatakan ia memikirkan mereka dan ingin mereka baik-baik saja. Galang Aditya Wibisono mengucapkan kalimat sederhana bahwa yang tinggal adalah ayahnya. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa itu dirinya. Dan pada saat itu ketakutan berubah menjadi kejelasan karena mereka berhenti menunggu sesuatu yang tidak pasti dan mulai menghargai yang nyata dan hadir. Pada malam yang sama Galang Aditya Wibisono meminta tenda dan berkata bahwa malam itu hanya untuk mereka bersama. Raka Wibisono Pradana duduk di karpet. Nadira Ayu Maharani duduk di samping selama beberapa menit. Bima Rizky Wibisono membawa senter kecil. Tama Arjuna Wibisono membawa beruangnya. Dan tidak ada yang bersembunyi. Mereka hanya bersama. Raka Wibisono Pradana menatap Nadira Ayu Maharani ketika ketiganya sudah tenang dan berterima kasih karena ia tidak menyerah pada mereka. Dan Nadira Ayu Maharani menjawab dengan kejujurannya bahwa ia tidak menyerah karena mereka anak-anak. Namun ia hampir menyerah pada dirinya sebagai ayah. Dan kini ia melihatnya melakukan sehingga ia juga merasa lega. Raka Wibisono Pradana mengangguk dan berkata bahwa ia tidak akan kembali menjadi pria yang berbicara keras di telepon. Galang Aditya Wibisono mendengar dan berkomentar bahwa pria itu dulu menakutkan. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia tahu. Lalu Tama Arjuna Wibisono menutup cerita dengan kalimat yang tegas dan sederhana bahwa sekarang ayah tinggal dan mereka bisa tidur dengan tenang. Hari-hari berlalu dan Raka Wibisono Pradana belajar mengenali tanda-tanda sebelum berubah menjadi krisis. Ketika Galang Aditya Wibisono menjadi terlalu serius, ia tidak bertanya apa yang terjadi. Dengan nada menuduh, ia duduk di lantai dan berkata bahwa ia ada di sana. Ketika Bima Rizky Wibisono mulai banyak bertanya, Raka Wibisono Pradana memahami itu sebagai kecemasan bukan pagi yang sulit dan ia menjawab dengan tenang sambil mengulang kesepakatan. Ketika Tama Arjuna Wibisono melekat pada Nadira Ayu Maharani, Raka Wibisono Pradana tidak menariknya. Ia mendekat dan menawarkan kehadiran tanpa memaksa, dan dengan pengulangan seperti itu malam-malam berubah tanpa keajaiban. Suatu sore Raka Wibisono Pradana pulang dengan kekhawatiran besar dari pekerjaan. Ia bernapas di dalam mobil sebelum masuk dan berkata pada dirinya sendiri bahwa kekhawatiran itu tidak boleh masuk bersamanya seperti dulu. Ia masuk menyapa ketiganya. Duduk di karpet selama 10 menit sebelum mandi dan Galang Aditya Wibisono menyadarinya dan berkata bahwa wajah ayahnya tampak bermasalah. Raka Wibisono Pradana menjawab dengan jujur bahwa ia punya masalah pekerjaan namun akan menyelesaikannya tanpa berteriak. Dan tanpa menghilang lalu kembali ke karpet, Galang Aditya Wibisono mengangguk dan Bima Rizky Wibisono berkomentar bahwa dulu ayah sering menghilang. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa dulu ia menghilang dan sekarang ia memberitahu. Tama Arjuna Wibisono meminta tenda dan Raka Wibisono Pradana menjawab setelah mandi lalu menepatinya sehingga setiap janji menjadi bata. Suatu malam Bima Rizky Wibisono menanyakan hal yang ditakuti ayahnya tentang di mana pesan ibu disimpan. Raka Wibisono Pradana menjawab tanpa menyembunyikan bahwa ia menyimpannya di sebuah folder dan bisa menunjukkannya kapanpun dengan hati-hati. Galang Aditya Wibisono bertanya mengapa harus diperlihatkan dan Raka Wibisono Pradana menjawab karena ia tidak ingin ada rahasia yang berubah menjadi ketakutan dan ia ingin mereka tahu tidak ada apapun yang tersembunyi akan jatuh sebagai kejutan. Nadira Ayu Maharani menyetujui bahwa kejutan buruk berubah menjadi ketakutan. Tama Arjuna Wibisono bertanya tentang kejutan baik dan Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa kejutan baik itu berbeda. Seperti tenda, cerita, dan sarapan. Tama Arjuna Wibisono tertawa dan Bima Rizky Wibisono berkata bahwa ia menginginkan kejutan baik. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa akan ada. Beberapa minggu kemudian Raka Wibisono Pradana menjadwalkan percakapan dengan seorang psikolog anak yang direkomendasikan sekolah bukan sebagai masalah melainkan dukungan dan ia menjelaskan dengan jujur bahwa psikolog itu akan membantu mereka berbicara tentang ibu tanpa melukai dan menempatkan rasa takut di tempat yang tepat. Galang Aditya Wibisono curiga dan bertanya apakah psikolog itu akan mengatur ayahnya.
Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa tidak ada yang mengatur dirinya namun ia akan mendengarkan karena ia perlu belajar. Bima Rizky Wibisono bertanya apakah psikolog itu akan mengatakan bahwa semua itu salah mereka dan Raka Wibisono Pradana menjawab tegas bahwa tidak dan jika itu terjadi ia akan menghentikannya karena itu tidak benar. Nadira Ayu Maharani menegaskan bahwa kesepakatan mereka adalah keamanan selalu. Sesi pertama berlangsung sederhana dengan permainan, pertanyaan kecil, dan gambar. Galang Aditya Wibisono menggambar sebuah tenda besar dan menempatkan 4 orang di dalamnya bukan 3. Raka Wibisono Pradana melihatnya dan menelan ludah. Bima Rizky Wibisono menggambar lampu-lampu kecil dan seorang ayah yang duduk di lantai. Tama Arjuna Wibisono menggambar seekor beruang raksasa. Psikolog itu berkata, lugas bahwa mereka menginginkan keteraturan dan kehadiran orang dewasa utama sehingga rutinitas harus berlanjut dan ayah perlu menopangnya selama berbulan-bulan bukan beberapa hari. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia akan menopangnya dan ia menepatinya. Pada suatu Sabtu Galang Aditya Wibisono bangun pagi dan pergi ke kamar ayahnya. Membuka pintu tanpa berteriak lalu berdiri diam. Raka Wibisono Pradana terbangun kaget namun menahan dorongan untuk mengeluh, menyapa dan mendengar Galang. Aditya Wibisono berkata bahwa ia hanya ingin memastikan ayahnya ada. Raka Wibisono Pradana merasakan dadanya sesak dan menjawab bahwa ia ada. Galang Aditya Wibisono terdiam lalu berkata bahwa dulu ia melakukan hal yang sama pada Nadira Ayu Maharani. Pergi ke kamarnya untuk memastikan ia masih di rumah. Raka Wibisono Pradana tidak menghindar dan berkata bahwa ia tahu serta meminta maaf karena Galang Aditya Wibisono harus melakukan itu. Galang Aditya Wibisono menjawab bahwa sekarang ia akan berhenti lalu pergi. Dan Raka Wibisono Pradana duduk di tepi ranjang memahami bahwa perbaikan terjadi melalui hal-hal kecil yang bagi orang dewasa tampak sepele namun bagi anak-anak adalah segalanya. Pada malam lain Bima Rizky Wibisono bertanya apakah ayahnya marah kepada ibu mereka. Raka Wibisono Pradana menjawab dengan kejujuran yang mungkin bahwa ia marah, sedih, dan takut, serta ia keliru ketika mengubah semuanya menjadi diam dan pekerjaan. Bima Rizky Wibisono bertanya apakah kemarahan itu masih ada dan Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa kini ia lebih fokus merawat mereka daripada merasa marah. Itu tidak menghapus apapun namun membantu melangkah. Tama Arjuna Wibisono bertanya apakah ibu mereka menyayangi mereka dan Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia percaya ibu mereka menyayangi. Namun ia juga tahu ada keputusan yang melukai mereka dan menyayangi tidak sama dengan tinggal. Karena itu yang penting adalah siapa yang tinggal dan ia akan tinggal. Galang Aditya Wibisono mendengar lalu mengucapkan kalimat kering yang diulang seperti aturan baru. Siapa yang tinggal? Dan itu menjadi pusat rumah. Sebulan kemudian Raka Wibisono Pradana memanggil Nadira Ayu Maharani untuk berbicara pada malam hari ketika anak-anak sudah tidur. Duduk di ruang tamu dan berkata dengan jelas bahwa ia ingin menyesuaikan kontraknya karena yang ia lakukan bukan hanya bersih-bersih melainkan perawatan emosional. Ia akan membayar dengan adil dan menjamin waktu libur karena ia tidak ingin Nadira Ayu Maharani menanggung malam sendirian lagi. Nadira Ayu Maharani tidak bereaksi berlebihan. Ia bernapas lalu menjawab dengan matang bahwa ia menerima namun yang utama adalah menjaga rutinitas karena uang tidak menggantikan ayah dan ia tidak ingin Raka Wibisono Pradana mengira membayar lebih berarti membeli perbaikan. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia tidak berpikir begitu dan hanya ingin adil serta bertanggung jawab. Nadira Ayu Maharani mengangguk lalu menambahkan kalimat yang mengubah cara Raka Wibisono Pradana memandang segalanya bahwa ia adalah ayah mereka ketika tidak ada yang melihat, bukan ketika ada rapat sekolah atau foto. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia mulai memahami dan mempraktikannya pada ulang tahun anak kembar 3 itu dengan memilih sesuatu yang sederhana. Bukan pesta besar karena mereka membutuhkan rasa aman lebih dari keramaian. Ia mendirikan tenda pada sore hari bersama mereka, memasang lampu-lampu kecil, membuat kue rumahan dengan bantuan Nadira Ayu Maharani, dan ketika ketiganya meniup lilin Galang Aditya Wibisono menatap ayahnya dan bertanya apakah ia akan ada saat waktu tidur. Raka Wibisono Pradana menjawab akan ada. Bima Rizky Wibisono bertanya hal yang sama meski hari itu ulang tahun dan ada tamu. Raka Wibisono Pradana tetap menjawab akan ada. Tama Arjuna Wibisono meminta tenda setelahnya dan Raka Wibisono Pradana menjawab nanti. Pada malam itu tenda berubah menjadi pesta bukan tempat berlindung. Nadira Ayu Maharani mengamati dengan kebahagiaan yang tertahan karena ia tahu betapa mahal proses itu terjadi. Beberapa minggu kemudian Raka Wibisono Pradana menerima telepon dari ibu kandungnya yang menuntut jadwal dan kehadiran di sebuah acara. Dan ia menjawab tenang bahwa ia tidak akan datang karena ia punya rutinitas dengan
Anak-anaknya, ibunya bersikeras dan ia mengulangi hal yang sama lalu menutup telepon dan merasa damai. Galang Aditya Wibisono yang mendengar bertanya apakah ayahnya berkata tidak kepada seseorang. Raka Wibisono Pradana menjawab ya. Galang Aditya Wibisono bertanya mengapa dan Raka Wibisono Pradana menjawab karena mereka adalah prioritasnya. Bima Rizky Wibisono tersenyum kecil dan berkata bahwa ayahnya sedang belajar. Tama Arjuna Wibisono meminta digendong dan Raka Wibisono Pradana langsung menggendongnya tanpa menoleh ke Nadira Ayu Maharani. Dan Nadira Ayu Maharani mengamati dengan puas ketika pada suatu malam hujan suara di luar membuat Tama Arjuna Wibisono terkejut lalu berlari ke ruang tamu dan masuk ke dalam tenda. Bima Rizky Wibisono ikut masuk. Galang Aditya Wibisono datang terakhir seperti biasa. Sementara Raka Wibisono Pradana berada di dapur. Ia mendengar dan segera datang. Tanpa menunggu Nadira Ayu Maharani bertindak lebih dulu, ia duduk di karpet dan berkata pelan bahwa ia ada di sana. Tama Arjuna Wibisono menjawab agar ayahnya tinggal dan Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia tinggal. Galang Aditya Wibisono menatap ayahnya dan mengatakan sesuatu yang menunjukkan lukanya mulai benar-benar mengering. Dulu ia mengira Raka Wibisono Pradana akan pergi setiap kali ia meminta ayahnya tinggal. Sekarang ia percaya ayahnya benar-benar tinggal. Raka Wibisono Pradana menjawab dengan tegas bahwa ia tinggal. Bima Rizky Wibisono menambahkan bahwa tenda sekarang hanyalah tenda. Nadira Ayu Maharani masuk ke ruang tamu dan melihat ayah duduk di karpet bersama ketiganya lalu menyadari ia tidak perlu melakukan apapun. Ia hanya duduk di samping mereka beberapa menit sebelum bangkit menyelesaikan tugas tanpa tergesa karena malam itu aman. Beberapa hari kemudian psikolog menyarankan agar mereka menulis surat pendek untuk ibu mereka tanpa tuntutan dan tanpa janji. Hanya perasaan. Raka Wibisono Pradana bertanya kepada ketiganya apakah mereka mau. Galang Aditya Wibisono menjawab ya dengan aturan tanpa memerintah. Bima Rizky Wibisono menjawab ya tanpa tekanan. Tama Arjuna Wibisono menjawab ya dengan gambar. Lalu mereka menulis dengan kalimat sederhana. Galang Aditya Wibisono menulis bahwa ia merindukan ibunya. Bima Rizky Wibisono menulis bahwa ia ingin jawaban. Tama Arjuna Wibisono menggambar tenda dan seekor beruang. Raka Wibisono Pradana tidak menambahkan racun atau menyalahkan siapapun. Ia hanya menandatangani sebagai ayah dan mengatakan bahwa ia sedang menjaga mereka. Ia mengirimkan surat itu melalui pengacara dan memberitahu anak-anak bahwa jawaban bisa lama atau bahkan tidak datang. Namun surat itu ada agar mereka bisa berbicara bukan agar ibunya sempurna. Galang Aditya Wibisono mengangguk. Dan beberapa minggu kemudian datang jawaban singkat yang sopan tanpa janji. Raka Wibisono Pradana membacanya terlebih dahulu bersama psikolog untuk memastikan cara menyampaikannya. Lalu membawa surat itu kepada anak-anak pada sore yang tenang, duduk di karpet, menjauhkan ponsel, dan berkata bahwa sebuah jawaban telah datang dan mereka bisa membacanya bersama atau nanti. Galang Aditya Wibisono memilih bersama, Bima Rizky Wibisono memilih bersama, Tama Arjuna Wibisono memilih bersama, dan mereka membaca, tidak ada adegan berlebihan, hanya keheningan, air mata Bima Rizky Wibisono, kekakuan Galang Aditya Wibisono, dan Tama Arjuna Wibisono bertanya apakah ibunya akan datang. Raka Wibisono Pradana menjawab dengan jujur bahwa ibunya tidak mengatakan akan datang sekarang. Ia hanya mengatakan memikirkan mereka dan ingin mereka baik-baik saja. Galang Aditya Wibisono mengucapkan kalimat sederhana bahwa yang tinggal adalah ayahnya. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa itu dirinya. Dan pada saat itu ketakutan berubah menjadi kejelasan karena mereka berhenti menunggu sesuatu yang tidak pasti dan mulai menghargai yang nyata dan hadir. Pada malam yang sama Galang Aditya Wibisono meminta tenda dan berkata bahwa malam itu hanya untuk mereka bersama. Raka Wibisono Pradana duduk di karpet. Nadira Ayu Maharani duduk di samping selama beberapa menit. Bima Rizky Wibisono membawa senter kecil. Tama Arjuna Wibisono membawa beruangnya. Tidak ada yang bersembunyi karena mereka hanya bersama. Raka Wibisono Pradana menatap Nadira Ayu Maharani ketika ketiganya sudah tenang dan berterima kasih karena ia tidak menyerah pada mereka. Nadira Ayu Maharani menjawab dengan kejujuran bahwa ia tidak menyerah karena mereka anak-anak namun ia hampir menyerah pada dirinya sebagai ayah dan kini ia melihatnya benar-benar melakukan. Sehingga ia pun merasa lega. Raka Wibisono Pradana mengangguk dan berkata bahwa ia tidak akan kembali menjadi pria yang berbicara keras di telepon. Galang Aditya Wibisono mendengar dan berkomentar bahwa pria itu dulu menakutkan. Raka Wibisono Pradana menjawab bahwa ia tahu.
Lalu Tama Arjuna Wibisono menutup cerita dengan kalimat yang sederhana dan kokoh bahwa sekarang ayah tinggal dan mereka bisa tidur dengan tenang.